السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, di majelis ilmu ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada diri kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahats kita, kajian rutin kita tentang Kitabul Jami', sebuah kitab yang berisi tentang hadis-hadis, adab, akhlak, doa dan juga zikir. Dan hari ini insyaallah taala kita akan membahas di bab yang kedua, hadis yang ke-6, tentang kesyirikan dan juga dosa-dosa besar yang lainnya. Kita baca hadisnya. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Azza wa Jalla meridainya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Dosa apa yang paling besar, paling parah? Qal an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, engkau menjadikan tandingan sekutu bagi Allah, wa huwa khalaqaka, padahal Dia yang menciptakanmu. Maksudnya di sini adalah apa? Dosa kesyirikan. Dosa yang pertama adalah dosa apa? Kesyirikan, dosa besar yang paling besar, na'udzubillah min dzalik. Engkau menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah Azza wa Jalla, padahal Allah yang menciptakan. Qultu thumma ayyu, kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata lagi, kemudian apa lagi wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qal an taqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'aka. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau membunuh anakmu karena khawatir dia makan bersamamu. Engkau membunuh anakmu karena khawatir dia makan bersamamu. Qultu thumma ayyu, aku berkata lagi, kemudian apa lagi wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu? Qal, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, antuzaniya halilata jarika, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Hadis ini sahih, diriwayatkan muttafaqun alaihi, Bukhari dan juga Muslim. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang 3 dosa yang paling besar, luar biasa. 3 dosa besar yang membinasakan seseorang. Itu kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian membunuh anak karena takut
kehilangan rizki, kemudian berzina dengan istri tetangga. Yang pertama kita bahas, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Dia yang menciptakanmu. Ini merupakan kesyirikan besar. Ini merupakan kesyirikan besar. Kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk berilmu tentang apa itu tauhid dan lawan dari tauhid. Apa lawan tauhid? Syirik. Tidak boleh siapapun dari muslim dan muslimah itu jahil bodoh tentang tauhid dan syirik. Apa itu tauhid? Apa macam-macam tauhid? Kemudian pembagian tauhid, keutamaan tauhid, buah dari tauhid. Itu setiap muslim dan muslim harus tahu tuh. Bagaimana luar biasanya tauhid dan kebalikannya, dan lawan dari kata-kata tauhid itu kesyirikan kepada Allah. Apa itu syirik? Dan syirik ini bukan syirik bahasa Indonesia ya. Apa syirik bahasa Indonesia? Iri, bukan. Syirku billah, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kesyirikan? Apa makna dari kesyirikan? Ada berapa macam kesyirikan? Apa bahaya dari kesyirikan? Bagaimana kiat terhindar dari kesyirikan? Wajib seseorang tahu nih. Mempelajari tauhid secara rinci, mempelajari kesyirikan secara rinci. Apa kata pepatah Arab? Penyair Arab, "Araftu syarr la lisyarri lakin litawaqqihi. Wa man la ya'riful khaira minasyarri yaqa' fihi." Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu. Tapi aku mengetahui keburukan agar aku dapat menjauhi keburukan itu. Agar aku dapat menyelamatkan diriku dari keburukan itu. Karena barang siapa yang tidak mengetahui mana kebaikan, mana keburukan, maka dia akan terjatuh ke dalam keburukan biasanya. Nah, ketika kita mengetahui tentang kesyirikan, tidak lain tidak bukan agar kita mawas diri jangan sampai kita melakukan dosa satu ini luar biasa. Kezaliman yang paling zalim, keburukan yang paling buruk, dosa yang paling dosa luar biasa adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Anta ja'ala Allahu niddan wa huwa khalaqaka. Ketika engkau mengambil tandingan bagi Allah Azza wa Jalla padahal Allah Azza wa Jalla yang menciptakanmu. Apa itu asyirku billah? Apa itu syirik? Apa itu syirik? Apa makna dari kesyirikan? Definisi kesyirikan kata para ulama, musawatun ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah fima huwa min khasaisillah, dalam perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah. Nah, disebutkan oleh para ulama di antara dalam kitab buku Ushulul Iman bahwa orang yang mempelajari melihat dalam ayat Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang Allah, maka para ulama menyimpulkan bahwa perkara kekhususan bagi Allah itu ada 3. Perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah itu ada 3. Yang pertama, af'alul khaliq, dalam perbuatan sang khaliq kepada makhluk. Dalam perbuatan sang khaliq kepada makhluk, itu perbuatan Allah kepada hambanya. Ini perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah. Apa contohnya? Perbuatan Allah kepada makhluknya, menciptakan, mengatur alam semesta, menguasai,
memiliki, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, banyak. Itu hak kekhususan Allah. Gak ada satupun makhluk yang ikut nimbrung dalam penciptaan langit dan bumi. Gak ada satupun makhluk yang ada saham dalam memiliki langit dan bumi. Gak ada satupun makhluk yang ikut campur dalam pengaturan jagat raya ini. Gak ada. Gak ada satupun makhluk yang dapat menghidupkan, mematikan, memberikan rizki kepada makhluk yang lain. Gak ada. Hanya Allah. Hak kekhususan bagi Allah. Perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah yang pertama, dalam perbuatan sang khaliq kepada makhluk. Atau dikenal oleh ulama akidah dalam masalah rububiyah. Kata-kata Rabb. Dalam masalah rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Nah, Rabb ini perbuatan sang khaliq. Bisa diartikan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Betul ya? Rabb itu maknanya minimal 4 tadi. Mencipta, mengatur, memiliki, menguasai. Minimal. Belum yang lain tadi itu. Menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki dan seterusnya. Berarti ketika seseorang meyakini adanya makhluk yang mampu menciptakan, adanya makhluk yang mampu mengatur jagat raya ini, maka keyakinan tersebut keyakinan apa? Kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan baik-baik. Mempersembahkan apa? Sajen kepada pantai, pada lautan, pada gunung. Kenapa dia mempersembahkan itu? Karena mereka meyakini adanya makhluk di pantai tersebut, di gunung tersebut yang memiliki kekuatan sama dengan apa? Allah Azza wa Jalla yang bisa memberikan kemadaratan kepada dirinya. Perbuatan apa ini? Kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan baik-baik. Meyakini adanya orang yang bisa mengatur hujan. Ini kita nggak bicara naik ke atas pakai helikopter naburin apa? Garam mola betul. Itu teknologi, nggak beda cerita. Dan itu pun nggak pasti. Bisa jadi bisa enggak kan gitu. Kita nggak bicara itu. Ini keyakinan orang. Waduh, kasih aja itu tuh bisa ngatur tuh supaya acaranya lancar, nggak hujan, bisa diatur sama dia. Dipindahin terawan yang kemana, masya Allah. Ini keyakinan berapa banyak kaum muslimin di Indonesia ini keyakinan kayak gini, betul ya? Keyakinan tentang adanya pawang hujan tadi itu. Kan saya sering cerita, subhanallah. Teman saya dulu yang IO, saya dulu Pak Ustadz IO, itu insya Allah Ta'ala dalam RAB saya itu, rancangan anggaran itu pasti ada satu dikhususkan untuk bayar pawang hujan. Gimana sih cerita ini? Pasti ada anggarannya tuh, dan besar Pak Ustadz tadi, nggak kecil itu. Lihat profesi syirik, main-main itu, betul ya? Profesi kesyirikan itu di sini. A'udzubillahi min dzalik. Padahal yang bisa ngatur alam semesta, yang menguasainya, yang memilikinya, yang menciptakannya, yang menghidupkan, mematikan, segalanya hanya Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluknya dalam perbuatan Allah, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan apa? Kesyirikan kepada Allah Azza. Ini yang pertama, kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla dalam dalam perbuatan sang khaliq kepada makhluk. Yang kedua, perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah. Kan tadi 3, betul ya? Yang kedua, dalam kedudukannya sebagai zat yang berhak disembah dan diibadahi. Dalam kedudukannya sebagai zat yang berhak disembah dan diibadahi. Apapun ibadahnya. Dalam kedudukan Allah Azza wa Jalla sebagai zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Atau dikenal dengan hak uluhiyah atau hak ubudiyah. Ifradullah Ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah. Hak uluhiyah atau hak ubudiyah. Di siapa saja dari makhluk yang memberikan salah satu saja peribadatan kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan kesyirikan dalam masalah uluhiyah. Dan subhanallah, yang kedua ini
Ini inti diutusnya Nabi dan Rasul. Seluruh Nabi dan Rasul tujuan intinya utamanya ini nih. Agar hamba-hamba Allah menyembah hanya kepada Allah. Agar hamba-hamba Allah beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ifradullah Ta'ala bil ibadah. Dan nama ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya umrah, bukan hanya haji, bukan hanya puasa. Banyak contoh doa kepada Allah. Barang siapa yang memalingkan doa kepada selain Allah, dia minta kepada siapapun lah. Dia minta kepada penghuni gunung, dia minta kepada penghuni kubur, dia minta kepada siapapun itu. Dia minta kepada jin, dia minta kepada ini. Berdoa kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan apa? Kesyirikan. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah. Bernazar, harus nazarnya karena Allah. Bersumpah harus atas nama Allah Azza wa Jalla. Menyembelih harus dipersembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Isti'anah, minta pertolongan. Istighatsah, minta pertolongan di saat sulit luar biasa. Isti'adzah, minta perlindungan. Adzabah tadi, menyembelih. Itu harus dipersembahkan semuanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi namanya ibadah bukan hanya kemudian salat, puasa, zakat, haji, umrah. Ternyata ibadah itu luar biasa banyaknya. Nah, maka barang siapa yang kemudian memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia telah terjatuh dalam kesyirikan, terutama kesyirikan besar. Yang ketiga, perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla yang ketiga, dalam kesempurnaan nama-nama dan sifat Allah. Dalam kesempurnaan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Contoh, Allah Azza wa Jalla maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Jika seseorang meyakini adanya orang lain yang bisa mendengar dari jauh luar biasa, beda sama video call ya, yang cerita ini subhanallah ya, beda, telepon beda. Dia keyakinan dia, orang ini, fulan ini, siapapun itu fulan itu, di tempat yang jauh bisa mendengar apa yang kita obrolin ini nih. Biasa, Masya Allah. Manusia mendengar. Allah Azza wa Jalla mendengar. Tapi manusia pendengarannya, makhluk pasti terbatas. Ada orang ngomongin saya di belakang masjid ini, nggak akan tahu saya. Betul ya? Mata kita ada batasannya. Ketika di belakang tembok ini nggak akan bisa melihatnya. Tapi Allah Azza wa Jalla pendengarannya, penglihatannya, pengetahuannya nggak terbatas sama sekali. Maka ketika tadi itu ada makhluk meyakini ada makhluk yang lain tuh, manusia lain, siapapun itu namanya lah. Ya dukun lah, ya ustadz lah, siapa, selesai. Meyakini bahwa orang tersebut bisa mendengar kita padahal dia dari jarak jauh, atau bisa melihat kita, atau bisa mengetahui isi batin kita, maka dia telah menyamakan makhluk itu dengan siapa? Allah Azza wa Jalla. Contoh, ada orang barang hilang, datangnya kemana biasa? Oh, bukan dukun sekarang, para tidak normal, betul ya? Bukan paranormal Pak Ustadz, orang pintar. Ya salam, orang pintar. Orang tidak pintar karena yang datang ke orang dia, orang yang nggak pintar, jadi nganggapnya orang pintar, kan gitu ya. Oh, bukan dukun Pak Ustadz, itu penasehat keagamaan. Ya salam. Halus bahasa, Masya Allah. Karena kalau disebut dukun sekarang apa? Oh, nggak boleh, kalau datang dukun bahaya Pak Ustadz, syirik. Dia bukan dukun Pak Ustadz. Tapi mengklaim mengetahui yang gaib. Lihat nih, kesempurnaan dalam nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu yang gaib. Tidak ada hatta Nabi Muhammad SAW nggak tahu yang gaib, kecuali yang Allah berikan tahu. Illa man irtada min rasul, kata Allah. Kecuali kami berikan ilmu-ilmu gaib itu kepada rasul-rasul yang kami ridhai. Hukum asalnya, seluruh Nabi dan Rasul, seluruh makhluk Allah nggak tahu yang gaib. Hatta malaikat Jibril nggak tahu. Kok bisa ngaku tahu yang gaib dari mana ini? Subhanallah, ajaban ujab. Ini jadi masalah tadi, yang datang juga Masya Allah luar biasa, subhanallah, betul. Ini jauhnya kaum muslimin dari tauhid yang benar. Allahu Akbar. Atau apa?
mengetahui masa depan. Wah, saya ngelihat tangan Anda di tahun depan Anda gelap nih. Terangin pakai lampu terang gelap. Nabi SAW mengatakan, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke dukun ataupun tukang ramal dengan berbagai macam namanya dan jenisnya zaman sekarang, betul ya? Kemudian membenarkan apa yang orang itu katakan, maka dia telah kufur dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu Al-Qur'an Al-Karim. Allahu akbar. A'udzubillahi min dzalik. Nah, ini tentang 3 perkara yang menjadi hak kekhususan Allah Azza wa Jalla. Dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan dalam asma was sifat yang ketiga tuh. Kesempurnaan nama-nama dan sifat Allah. Enggak ada makhluk satupun yang nama-namanya, sifat-sifatnya sesempurna Allah Azza wa Jalla, enggak ada. Makhluk pasti ada kekurangan. Beda dengan Sang Khalik. Nah, dari sini kita bisa mengetahui, ikhwan, bahwa kesyirikan itu bukan cuma menyembah berhala, bukan cuma menyembah kepada selain Allah. Itu betul, itu kesyirikan, sahih. Tapi ternyata bukan cuma itu. Bisa termasuk i'tiqad, keyakinan, bisa lisan, betul ya, qauliyah, perkataan, bisa perbuatan. Lihat ini, subhanallah. Dan para ulama menyebutkan kesyirikan itu terbagi menjadi 2. Kesyirikan itu terbagi menjadi 2. Ini kalau kita bahas satu aja kesyirikan ini sampai maghrib nggak kelar, masya Allah. Saking luar biasanya panjang tentang masalah kesyirikan ini. Yang pertama, syirkun akbar, syirik yang besar. Syirik besar. Yang kedua, syirkun asghar, syirik kecil. Saya mau nanya, pembagian syirik akbar dan syirik kecil ini, apakah berarti dosa syirik akbar dosa besar, syirik kecil dosa kecil? Tidak, salah. Perhatikan baik-baik nih. Banyak orang menyangka, oh cuma syirik kecil Pak Ustadz. Nggak pakai cuma, depannya ada kata-kata syirik gitu. Menempati dosa besar yang atas itu. Setelah syirik besar, syirik kecil, baru dosa-dosa besar yang lain di bawahnya tuh. Dosa membunuh, dosa berzina, dosa minum khamar, dosa berjudi, dosa mencuri, di bawah dosa syirik kecil semua tuh. Apalagi syirik besar, jelas paling atas. Alhamdulillah. Maka jangan tertipu dengan kata-kata kecil. Para ulama membaginya antara syirik besar dan syirik kecil. Karena ada perbedaan, nanti kita akan sebutkan beberapa perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Nah, para ulama menyebutkan ada banyak luar biasa syirik besar. Kita hanya sebutkan mungkin satu dari sekian banyak. Syirkun fid du'a, syirik dalam doa. Ini syirik yang paling parah, luar biasa nih. Tadi itu, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau mengambil tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan. Contohnya masalah doa. Hanya Allah Azza wa Jalla yang dapat mengabulkan doa. Betul ya? Ketika seseorang memalingkan doa ini kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Bahkan para ulama mengatakan, salah satu syirik yang paling parah itu syirik dalam masalah doa. Kenapa bisa seperti itu? Karena siapa yang gak bisa berdoa kepada Allah? Hanya 2, mayit dan orang koma mungkin. Orang koma bisa doa nggak tuh? Saya nggak tahu, subhanallah. Tanya dokter itu. Adapun orang misal dia mau haji, dia mau umroh, nggak bisa, nggak punya finansial, berarti nggak bisa ibadah umroh, nggak haji, betul ya? Orang mau zakat nggak bisa, karena ternyata dia bukan wajib zakat. Orang mau sholat dalam keadaan berdiri misal sempurna, nggak bisa, qadarullah sakit, dia harus duduk atau tiduran. Tapi siapa orang yang nggak bisa berdoa? Siapa orang yang tidak bisa berdoa? Hatta seluruh badannya nggak bisa bergerak nih, betul ya? Dia tetap bisa berdoa kepada Allah. Kalau ibadah yang sangat mudah ini nih, masih dia palingkan kepada selain Allah, maka kelewatan, kata para ulama. Betul ya? Makanya para ulama mengatakan salah satu bentuk kesyirikan yang paling parah ini, syirik dalam masalah doa. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-65. Surat
29 ayat ke-65. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka apabila mereka naik kapal, kemudian kapal tersebut diombang-ambingkan dengan ombak yang luar biasa besar, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan ketaatan kepadanya. Doa benar-benar ikhlas langsung sama Allah. Jadi ketika mereka dalam keadaan terdesak nih, orang-orang musyrikin zaman dulu diombang-ambingkan dengan lautan ombak yang sangat besar, ikhlas langsung mereka doa pada Allah. Apa kata Allah? Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka berbuat kesyirikan lagi. A'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah seseorang memalingkan doa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jika dia memalingkan doa kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan apa? Syirik besar. Ini nggak main-main, subhanallah. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang dapat mengabulkan doa, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Kemudian syirik kecil. Itu contoh tadi syirik besar saya sebutkan satu, udah banyak luar biasa, nggak mungkin kita sebutkan semua. Syirik kecil, apa itu syirik kecil? Para ulama menyebutkan ma'atan nusus wa huwa syirk walam yasil ila haddi syirkil akbar wa kullu wasilatin yasilu ila haddi syirkil akbar. Apapun yang disebut dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah dengan lafaz syirik, ini definisi syirik kecil nih. Apapun yang disebut dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah dengan lafaz syirik, apapun yang disebut dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah dengan lafaz syirik, walam yasil ila haddi syirkil akbar, tapi tidak mencapai tingkatan syirik besar. Apapun yang disebut dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah dengan lafaz syirik, nanti kita contohkan, tapi tidak mencapai tingkatan syirik besar. Tapi tidak mencapai tingkatan syirik besar. Lanjutin supaya lebih lengkap. Wa kullu wasilatin yasilu ila haddi syirkil akbar. Dan setiap sarana yang mengantarkan kepada syirik besar. Dan setiap sarana yang mengantarkan kepada syirik besar. Jadi syirik kecil ini, na'udzubillah min dzalik, itu bisa mengantarkan kepada syirik besar. Contoh, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, "Man halafa bi ghairillah faqad kafar aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat kekufuran atau kesyirikan. Berarti bersumpah atas nama selain Allah dilarang di dalam agama. Demi Allah, demi Rasulullah, demi Allahnya boleh, tapi demi Rasulullahnya tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk. Barang siapa yang ingin bersumpah, falyahlif billah, kata Nabi, maka bersumpahlah atas nama Allah. Karena barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, dia telah terjatuh dalam perbuatan kekufuran dan kesyirikan. Nah lihat, kata-kata kufur dan syirik dalam hadis ini. Syirik apa ini? Syirik kecil yang dimaksud. Jadi ketika seorang bersumpah atas nama selain Allah, itu tidak serta-merta tiba-tiba langsung syirik besar gitu, enggak. Tapi itu syirik kecil. Syirik kecil dosanya dosa apa? Dosa besar. Ingat baik-baik nih, syirik kecil dosanya dosa besar. Na'udzubillah. Contohnya ini, bersumpah atas nama selain Allah. Demi apa lagi? Demi cintaku padamu. Itu sumpah bukan ya? Saya nggak tahu itu sumpah apa enggak ya, wallah alam. Tapi lebih baik ditinggalkan lah. Demi Allah, demi Rasulullah, atau demi apa? Apa sumpah pocong lah apa Indonesia ini macam-macam aja nih, subhanallah. Betul ya? Enggak boleh nih. Ketika orang bersumpah harus atas nama apa? Allah Azza wa Jalla.
Demi Ka'bah nggak boleh. Bolehnya apa? Birabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, boleh. Rabbnya Ka'bah Allah Azza wa Jalla, tapi Ka'bah makhluk. Perhatikan. Nah, maksud kata-kata barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam kekufuran dan kesyirikan. Kekufuran dan kesyirikan di sini kufur kecil atau syirik kecil. Dosanya besar, naudzubillah, tapi tidak mencapai derajat syirik besar. Dan itu bisa mengantarkannya ke dalam syirik apa? Besar. Contoh lain syirik kecil, tatayyur. Nah, ini paling banyak nih. Lagi negara kita nih. Wah, menjamur luar biasa. Apa itu tatayyur? Mengkaitkan nasib sial. Mengkaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, didengar, dirasakan. Ini tatayyur nih, dari kata-kata tayr, burung. Mengkaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, didengar, dirasakan, atau benda tertentu, angka tertentu. Ini tatayyur nih. Dari kata-kata tayr itu burung. Jadi orang zaman dulu kalau mau dagang, mereka keluar rumah lihat burung. Kalau burungnya ke arah baik nih, ke kanan, wah kita keluar nih, banyak untung nih. Kalau burungnya ke kiri terbangnya, wah jangan nih, kita banyak sial nanti. Mengkaitkan nasib sialnya kepada apa? Burung. Jangan nikah bulan apa? Safar, betul ya? Apalagi itu? Haram, itu panas, bulan panas. Jangan nikah hari Jumat Kliwon, wala apa tuh, subhanallah. Nggak boleh ini. Nggak boleh. Kebahagiaan, kesengsaraan, Allah Azza wa Jalla sudah tetapkan dalam takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Nggak boleh seorang mengkaitkan nasib sialnya. Lihat antum ke Jakarta ini nih, ke gedung-gedung di Jakarta, 3A, 3B, 12A, 12B, nggak ada angka 4, nggak ada 13, betul ya? Kenapa? Karena mereka meyakini angka-angka tersebut memberikan kesialan bagi mereka. Rumah apa? Tusuk sate, betul ya? Oh jangan, ntar ini nggak masuk ke situ. Nyambungnya apa rumah tusuk sate sama rezeki coba? Wah, ada suara burung gagak nih, ada yang mati nih ntar lagi nih. Wah, ada 2 nih burung gagak nih. Lagi ngobrol tuh burung gagak, subhanallah, betul ya? Nyambungnya apa coba burung gagak? Kalau orang mau berpikir, nih kata para ulama, orang yang meyakini seperti ini, itu pasti apa? Akalnya tertutup itu. Nyambungnya apa? Burung gagak, betul ya? Dan khurafat-khurafat yang lain, kepercayaan dan keyakinan yang lain dalam negara kita nih. Ada satu teman saya, subhanallah, mau nikah. Mau nikah, subhanallah, keluarga dari calon istrinya masih macam-macam tuh. Nama Anda ini harus ditambah. Namanya siapa gitu, harus ditambah. Supaya hitungan dari nama Anda sama istri ini bagus tuh. Nyambungnya apa? Nama ditambah jadi hitungannya bagus, subhanallah. Dan kepercayaan seperti ini menjamur luar biasa di negara kita. Ini syirik, nggak boleh, ini luar biasa. Syirikan. Karena datangnya kebaikan itu dari Allah Azza wa Jalla, begitu juga sebaliknya. Nggak boleh mengkaitkan kepada kesyirikan, kepada sesuatu dalam makhluknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun." At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiyarah tatayyur itu syirik. Tiyarah tatayyur itu syirik, tiyarah tatayyur itu kesyirikan. Wa ma minna illa walakinallaha yudhibu bitawakkul. Dan setiap kita, kata Nabi nih, pasti akan mengalaminya nih. Ini jatuh gelas. Wah, ada apa nih jatuh gelas? Setiap kita itu pasti akan mengalaminya, kata Nabi. Maksudnya apa? Syaitan akan bisikan kayak gitu. Namun apa kata Nabi? Allah Azza wa Jalla hilangkan itu dengan tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ini contoh, subhanallah, dari kesyirikan-kesyirikan. Ini luar biasa banyaknya, Masya Allah, betul ya? Kupingnya panas sebelah, digosipin orang nih, subhanallah. Kejatuhan cicak, betul ya? Apalagi tuh? Cicak belum mandi kali itu cicak tuh, subhanallah, betul ya? Rasa sial, na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Dan juga diantara syirik kecil, riya sum'ah. Itu syirik kecil yang khafi, yang tersamar, yang gak kelihatan. Apa itu riya? Memperlihatkan amalannya kepada orang lain. Apa itu sum'ah? Memperdengarkan amalannya kepada orang lain. Tujuannya supaya dipuji, disanjung,
mendapatkan tempat di hati manusia. Ini pun syirik kecil, dosa besar, nggak main-main. Orang beribadah kepada Allah ingin diperlihatkan amalannya, ingin diperdengarkan amalannya ke orang, supaya dipuji orang, supaya dikatakan orang saleh, supaya disanjung, supaya mendapatkan tempat di hati manusia. Ini dosa besar. Karena hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini realisasi dari ayat ini nih. Jangan pernah berharap kecuali kepada Allah, jangan kepada makhluk. Makhluk wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia dalam keadaan lemah, siapapun makhluk itu. Mau jabatannya setinggi langit lagi, mau kekayaannya sepenuh bumi lagi, makhluk lemah, nggak bisa apa-apa sama sekali. Makhluk. Jangan sampai ketika kita beribadah kepada Allah, ibadah kita mau dilihat orang, ibadah kita mau didengar orang, ibadah kita supaya dipuji orang. Oh Allah, bahaya ini. Ini orang yang paling apa? Paling sengsara kehidupannya di atas muka bumi ini. Itu contoh syirik besar dan contoh syirik kecil. Sekarang kita sebutkan sedikit perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Yang pertama, syirik besar yukhrij 'anil millah, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nauzubillah. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan syirik kecil tidak. Sedangkan syirik kecil tidak. Jadi seorang yang melakukan kesyirikan besar, na'udzubillah min dzalik, kemudian bisa membatalkan keislamannya, mengeluarkan diri dari Islam. Oke, tapi perhatikan ya, bedakan antara fi'il dengan fa'il. Bedakan antara perbuatan dengan orangnya. Perbuatannya jelas perbuatan kesyirikan besar itu mengeluarkan seseorang dari Islam, tapi orangnya belum tentu keluar dari Islam. Kenapa? Bisa jadi orang tersebut melakukannya karena kejahilan, kebodohan, belum tahu ilmunya. Bisa jadi orang tersebut melakukannya karena memang ada syubhat di kepala orang tersebut, menyangka ini boleh. Bisa jadi orang tersebut dipaksa, dan seterusnya. Jadi ada mawani', ada penghalang-penghalang seseorang kemudian dikeluarkan dari Islam. Dan itu nggak gampang, tidak mudah, itu perkara berat, luar biasa. Yang kita hukumi di sini fi'ilnya, perbuatannya. Bedakan dua nih. Yang kita hukumi apa? Fi'ilnya, perbuatannya. Perbuatan syirik besar itu mengeluarkan seseorang dari Islam. Jelas. Tapi orangnya belum tentu. Karena bab mengeluarkan orang dari Islam, mengkufurkan, itu bukan bab sembarangan, bab besar itu. Itu ranahnya ulama. Tapi kita sebutkan di sini perbuatannya. Kalau kita melakukan perbuatan kesyirikan, hati-hati, naudzubillah min dzalik, bisa mengeluarkan diri kita dari apa? Agama Islam. Itu syirik besar. Sedangkan syirik kecil tidak. Yang kedua, syirik besar menggugurkan seluruh amal saleh pelakunya. Naudzubillah min dzalik. Syirik besar menggugurkan seluruh amal saleh pelakunya. Jika orang sekali saja berbuat kesyirikan, bayangkan 60 tahun, 70 tahun, capek-capek ibadah, satu kali berbuat kesyirikan besar, hancur luar biasa tuh 60 tahun, 70 tahun itu. Sedangkan syirik kecil, syirik besar menggugurkan seluruh amal saleh pelakunya. Sedangkan syirik kecil hanya menggugurkan amalan yang mengandung syirik kecil itu. Sedangkan syirik kecil hanya menggugurkan amalan yang mengandung syirik kecil itu. Contoh sholat. Dia sholatnya riya karena ingin dilihat orang. Sum'ah, ingin diperdengarkan amalannya ke orang, supaya dipuji orang. Riya, sum'ah. Maka sholatnya tersebut gak akan pernah dapat pahala. Sholatnya tersebut tidak akan pernah dapat pahala. Tapi amal-amal yang lain kalau ikhlas, maka Allah akan berikan pahala. Tapi kalau syirik besar, melakukan satu saja kesyirikan besar, apa kata Allah? La habita anhum ma kanu ya'malun. Akan hancur seluruh amalanmu itu semua. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. Surat Az-Zumar ayat ke-65.
Surah 39 Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepada engkau ya Muhammad dan juga kepada rasul-rasul sebelummu, apabila engkau berbuat kesyirikan maka akan gugur seluruh amalanmu dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi nanti di akhirat, itu neraka jahanam. Lihat ayat ini, lihat, diwahyukan kepada engkau ya Muhammad dan kepada rasul-rasul sebelummu. Saya mau tanya, apakah mungkin para nabi dan rasul berbuat kesyirikan? Mungkin, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin? Enggak. Tapi lihat bagaimana ancaman Allah azza wajalla. Telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad dan kepada rasul-rasul sebelummu, kalau engkau atau kalian berbuat kesyirikan, hancur seluruh amalanmu. Kata para ulama, lihat, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam diperingatkan oleh Allah seperti ini, bagaimana dengan kita? Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim, kata para ulama. Siapa yang bisa aman dari musibah bala tentang kesyirikan daripada Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman. Di pikiran kita nggak mungkin lah Nabi Ibrahim berbuat kesyirikan. Tapi dia terasa takut, Nabi Ibrahim mendorong beliau untuk doa kepada Allah. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, dari kesyirikan. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam takut kesyirikan, bagaimana dengan kita? Allahu Akbar. Ayat yang kedua, surat Al-An'am ayat 88. Surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, maka akan gugur seluruh amal yang telah mereka lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini bahayanya ketika orang berbuat apa? Kesyirikan. Ada perbedaan syirik besar dengan syirik kecil. Yang ketiga, syirik besar tidak diampuni oleh Allah. Syirik besar tidak diampuni oleh Allah. Adapun syirik kecil tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah menurut jumhur ulama. Syirik besar, jadi pelaku syirik besar ini tidak diampuni oleh Allah azza wajalla. Adapun syirik kecil tergantung kehendak Allah azza wajalla. Apa maksud dari kata-kata ini? Syirik besar itu nggak diampuni. Nah, orang yang meninggal mati di atas muka bumi ini membawa dosa kesyirikan besar, tidak sempat bertaubat dari dosa syirik tersebut, ini yang tidak akan diampuni oleh Allah. Adapun kalau misal seseorang di dunia pernah berbuat syirik besar, kemudian dia taubat kepada Allah azza wajalla dengan taubatan nasuha, maka Allah azza wajalla akan ampuni. Jadi maksud dari kata-kata ini, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya adalah orang yang apa tadi? Meninggal, mati di atas muka bumi ini membawa dosa kesyirikan, tidak sempat bertaubat dari dosa kesyirikan tersebut. Ini yang gak akan diampuni sama Allah. Adapun kalau di dunia dia pernah berbuat kesyirikan besar, naudzubillah, tapi bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah azza wajalla akan ampuni. Berapa banyak dari para sahabat Nabi yang dulunya ternyata berbuat apa? Syirik, tapi ketika jadi sahabat jadi khairun nas, manusia terbaik. Al-Islam yajubbu ma qablahu. Islam itu menghapus dari dosa-dosa sebelumnya. At-taubah yajubbu ma qablahu. Taubat itu akan menghapus dari dosa-dosa sebelumnya. Ini maksud dari kata-kata ini, dosa syirik nggak diampuni bukan berarti orang berbuat syirik sudah habis ente, selesai. Seumur hidup itu nggak mungkin diampuni, enggak, salah. Maksudnya adalah orang yang meninggal mati bawa dosa syirik, tapi tidak sempat bertobat dari dosa syirikan. Allah azza wa jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-48. Surat keempat An-Nisa ayat ke-48. Ini salah satu bahaya dari kesyirikan luar biasa banyaknya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki.
Maksudnya apa? Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Sekali lagi saya ulang, orang yang meninggal mati di atas muka bumi ini bawa dosa apa? Syirik besar. Adapun syirik kecil, menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah bisa ampuni atau Allah bisa azab. Nah, dan ini dosa-dosa besar yang lain sama seperti ini, kecuali kesyirikan. Orang meninggal misal dalam keadaan minum khamar, naudzubillah, itu su'ul khatimah kata para ulama. Tapi nggak boleh kita mengatakan oh pasti neraka ini, nggak bisa. Orang meninggal dalam keadaan berbuat dosa besar apapun itu, berzina dan seterusnya, su'ul khatimah, betul kata para ulama. Tapi nggak bisa kita pastikan kalau dia Islam maksudnya ya, oh ini meninggal pasti neraka nih, enggak. Ini dosa-dosa besar yang lainnya selain kesyirikan namanya tahta masyiatillah. Orang yang meninggal bunuh diri misal, kekal nggak dalam api neraka? Hah? Kekal nggak? Enggak, betul ya? Kecuali dia menghalalkan bunuh diri itu. Nah, itu lain cerita. Itu beda cerita tuh. Tapi semua orang yang bunuh diri biasanya karena apa? Depresi, betul ya? Ini nggak mungkin dia menghalalkan bunuh diri, mustahil, kan gitu. Apakah dia kekal dalam api neraka? Enggak, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah bisa ampuni, Allah bisa adab. Tapi kalau dia meninggal bawa dosa kesyirikan besar, pasti apa? Neraka, khalidina fiha, enggak akan diampuni sama Allah. Bisa dipahami ya? Nah, ulama khilaf nih. Bagaimana kalau syirik kecil? Orang tersebut meninggal bawa dosa kesyirikan kecil nih, 1, 2, 3, 10, riya, sum'ah misal, betul ya? Apakah diampuni atau tidak? Ulama khilaf tuh. Sebagian ulama mengatakan nggak diampuni, walaupun itu syirik kecil. Wah, mengerikan banget ini, luar biasa nih kalau nggak diampuni. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa syirik kecil tadi tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Azza. Allah bisa ampuni selama itu bukan kesyirikan besar. Ini menunjukkan bahayanya orang berbuat apa? Kesyirikan. Baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Yang keempat, syirik besar menyebabkan halalnya darah dan harta pelakunya. Habis waktunya ini baru syirik nanti. Nggak apa-apa lah, selesaikan. Syirik besar menyebabkan halalnya darah dan harta pelakunya, sedangkan syirik kecil tidak. Syirik besar menyebabkan halalnya darah dan harta pelakunya, sedangkan syirik kecil tidak. Syirik kecil dihukumi seorang muslim, tapi imannya tidak sempurna. Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Fa idza fa'alu dzalik 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Aku diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memerangi manusia. Lihat, ini kata Nabi nih. Hadis arba'in ada. Aku diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mendirikan salat, menunaikan zakat. Kalau mereka melakukan itu semua, terjaga darah dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungannya diserahkan kepada Allah. Lihat, na'udzubillah min dzalik. Berarti para ulama mengatakan salah satu perbedaan syirik besar ini dengan syirik kecil bisa menyebabkan halalnya darah dan harta pelakunya. Ini mengapa Nabi SAW berperang kepada orang-orang musyrikin, betul ya? Orang musyrikin Quraisy, kepada orang Yahudi dan seterusnya. Itu sebagian, saya nggak sebutkan semua, tentang perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Bagaimana pentingnya seorang muslim dan muslimah untuk selalu waspada masalah ini. Dan terakhir, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah jauhkan dari kesyirikan. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah jauhkan dari apa? Kesyirikan. Apa doanya? Barakallahu fiki. Allahumma, satu doang nih yang hafalnya, lain nggak ada insyaallah ya.
Udah pada aman apa gimana? Masya Allah merasa aman ya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Atau pakai dhamir ana. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, muka bingung nih Masya Allah nih. Nggak hafal lihat ini. Hah? PR ini ya. PR ya. Ketemu lagi kapan nih? Saya tanya ntar depan ini nih ya. Depan pintu ntar satu-satu nih. Mana ini? Tanggal 4 ya? Tanggal 4 Februari. Setoran ya? Bu Vicky, mana? Ada grupnya kan ya? Gak boleh datang kalau nggak yang setoran ya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang kami tahu itu perbuatan syirik. Ini kata para ulama, syirik besar. Dan kami minta ampun kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang kami ternyata nggak tahu itu perbuatan syirik. Ini syirik kecil kata para ulama. Doa dari Nabi SAW berlindung dari syirik besar dan juga syirik kecil. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ada di doa wirid, ada di Hisnul Muslim, ada di buka Yufid, doa terhindari kesyirikan banyak Masya Allah. Bisa pakai dhamir nahnu, bisa pakai dhamir ana, sama aja. Dan sekali lagi, ini bukan buat ana, bukan buat saya. Buat siapa? Buat diri sendiri, buat diri kita masing-masing. Salah satu ikhtiar kita, usaha kita agar Allah Azza wa Jalla jauhkan dari bentuk kesyirikan adalah apa? Doa kepada Allah Azza wa Jalla, isti'anatun billah, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah jauhkan dari berbagai macam kesyirikan dalam kehidupan kita. Mau syirik besar, syirik kecil, syirik yang terlihat jelas, syirik khafi yang tersamar, agar Allah jauhkan itu semua tuh subhanallah. Dosa besar nggak main-main, a'udzubillah. Hafal ya? Ada yang jawab? Insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, itu yang pertama tentang kesyirikan. Dosa yang kedua dalam hadis ini. An taqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena khawatir dia makan bersamamu. Na'udzubillah. Bagaimana yang sudah kita pernah ceritakan dulu, kita jelaskan juga dulu. Salah satu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla wa'dal banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Masih ingat? Orang-orang Quraisy atau sebagian kabilah dari orang-orang Quraisy itu punya kebiasaan ketika mereka punya anak perempuan mereka kubur hidup-hidup. Baik itu ketika lahir langsung dikubur atau ketika besar baru dikubur. Salah satu sebabnya selain dari mereka malu punya anak perempuan, yang kedua apa? Mereka takut bahwa anak perempuan ini akan makan bersama mereka, mengurangi rizki mereka. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salatul afiyah. Sehingga Allah mengatakan, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan salah satu dosa besar yang luar biasa, an taqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena engkau khawatir dia makan bersamamu, yaitu takut mengurangi rizkimu. Padahal kalau kita mau berpikir sedikit saja, satu orang dengan dua orang itu rizkinya kan sudah diberikan oleh Allah. Si A sama si B, rizkinya si A beda, si B rizkinya beda. Ketika ini digabung, maka harusnya lebih apa? Banyak, betul ya? Maka orang dulu itu benar subhanallah, banyak anak, banyak rizki, itu sangat benar. Orang zaman sekarang apa? Waduh, jangan banyak-banyak lah Pak Ustadz, betul ya? Cukup dua, satu lah satu. Ini salah ini subhanallah. Nabi SAW mengatakan apa? Inni mukatsirun bikumul umam, sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya umatku nanti di hari kiamat. Ini kata para ulama dari hadis ini dan juga yang lainnya, bahwa di antara sunnah Nabi SAW itu memperbanyak keturunan, kata para ulama. Karena Rasulullah SAW bangga ketika umatnya itu banyak. Dan saya katakan tadi, si A sama si B ini punya rezeki sendiri, ini punya rezeki sendiri. Ketika dia gabungkan harusnya lebih besar. Dapat si C anaknya, betul ya? Digabungkan 3 harusnya lebih apa? Besar. Itu kan gampang banget sebenarnya. Tapi keyakinan, nah ini yang jadi masalah nih. Keyakinan bahwa rizki itu Ar-Razzaq yang berikan, Allah Azza wa Jalla yang maha memberikan rizki, ini keyakinan kaum muslimin atau manusia masih sangat jauh dengan ini.
Wah, nanti ribet lah Ustaz, mahal lah sekolah apalagi ribet. Wah, ntar kalau sakit, gimana suudzon kepada Allah Azza wa Jalla? Puluhan ayat dalam Al-Quranul Karim Allah sebutkan tentang Allah menjamin rizki seseorang. Allah jamin rizki seseorang. Kalau binatang melata saja, itu Allah jamin rizkinya. Bagaimana manusia? Bagaimana manusia yang Allah kasih akal, Allah kasih hati, Allah kasih kekuatan, Allah kasih dia mudah untuk beribadah, minta doa kepada Allah. Bukankah Allah Azza wa Jalla lebih berhak untuk memberikan rizki kepadanya? Dan hanya satu ayat kata para ulama, dalam ayat tersebut syaitan menakut-nakuti manusia dengan kefakiran. Satu ayat dalam Al-Quran. Ini puluhan luar biasa, 80 lebih masalah. Ini satu ayat. Syaitan menakut-nakuti manusia dari kefakiran, kemiskinan. Ternyata manusia termakan dengan bujuk rai syaitan tersebut. Lihat, hati-hati. Mungkin zaman sekarang betul nggak ngebunuh, subhanallah. Tapi keyakinan nih, perhatikan hati-hati nih. Keyakinan seseorang tentang banyak anak itu ribet, pusing, betul ya? Rizkinya nanti ribet. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi. Apalagi sampai na'udzubillah min dzalik sampai membunuh, luar biasa banyaknya. Nabi SAW menyebutkan bagaimana dosa membunuh orang lain. La yazalul mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seorang mukmin senantiasa berada dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Hadis yang sahih dari Bukhari. Menunjukkan bagaimana besarnya dosa membunuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dalam Sahih Targhib wa Tarhib disahihkan oleh Syekh Albani, la zawalud dunya ahwanu 'indallah min qatli rajulin muslim. Fi riwayah min qatli muslimin bighairi haqq. Hancurnya dunia ini itu lebih ringan daripada tertumpahnya darah seorang muslim tanpa haknya. Allahu akbar. Jadi enggak main-main ini, naudzubillah min dzalik. Berapa banyak kita lihat dalam berita itu setiap hari ada berita pembunuhan. Naudzubillah min dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Jika ada dua orang muslim loh, bayangkan. Saling bertemu dengan masing-masing menghunuskan pedangnya, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama di neraka. Sahabat nanya, faqultu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadzal qatil fama balul maqtul? Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membunuh jelaslah, betul ya? Neraka. Kok yang dibunuh neraka juga? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Yang terbunuh tadi juga sudah punya niat untuk bunuh saudaranya, tapi kedahuluan, betul ya? Dua muslim bertemu dari pedangnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadis ini menunjukkan bagaimana bahayanya neraka, na'udzubillah, ini bagi orang-orang yang membunuh. Dan orang yang membunuh ini tidak akan Allah berikan ketenangan dalam hidupnya. Siapapun dia. Gak akan Allah berikan ketenangan dalam hidupnya. Siapapun dia. Na'udzubillah min dzalik. Main-main ini. Allah tidak akan pernah memberikan ketenangan bagi orang-orang yang membunuh seperti ini. Apalagi kemudian anaknya sendiri. Gara-gara takut kehilangan rizki. An taqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena engkau khawatir dia ikut makan bersamamu. Ini bentuk merupakan menumpahkan darah yang luar biasa dosa besarnya. A'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah sebutkan dalam surat Takwir wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi itu nanti ditanya sama Allah kenapa mereka dibunuh. Bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa mereka dibunuh. Allahu akbar. Karena seorang ketika membunuh anaknya khawatir tadi, takut makan bersamanya, itu dosanya nggak main-main loh. Dosa bunuh iya. Dosa suudzon kepada Allah iya, betul ya? Buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla, Allah tidak akan memberikan rizki kepadanya. Padahal Allah katakan Ar-Razzaq dirinya, Maha memberikan rizki, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha pengasih, Maha penyayang. Suudzon kepada Allah Azza wa Jalla, ini dosa besar lagi nih, na'udzubillah.
Seolah-olah dia meyakini Allah Azza wa Jalla tidak mampu untuk memberikan rizki kepada makhluk ciptaannya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Isra ayat 31. Surat Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rizki kepada mereka dan kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka itu dosa besar luar biasa. Salah nih, luar biasa besar. Ini fitrah manusia sudah hilang nih. Kalau dia sampai kemudian tega membunuh apa? Anaknya. Hanya gara-gara masalah ekonomi, hanya gara-gara masalah takut rizki. Na'udzubillah min dzalik. Takut kemiskinan, takut kefakiran. Yang ketiga, yang terakhir, antuzaniya halilata jarika. Salah satu dosa besar yang luar biasa besar, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Engkau berzina dengan istri apa? Tetanggamu. Di sini bukan menunjukkan ketika berzina itu boleh selain istri tetangga ya, naudzubillah. Jangan dipahami seperti itu nih. Oh, istri tetangga doang Ustaz yang nggak boleh. Enggak, naudzubillah ini. Berzina jelas dosa besar, tapi kata para ulama ketika seseorang berzina dengan istri tetangganya dosanya jauh lebih besar. Sebagaimana seseorang ketika berzina tapi dirinya sudah syekhun kabir. Sudah tua renta tapi masih zina. Maksudnya apa? Kelewatan, udah kebangetan, betul ya? Zinanya saja dosa besar. Apalagi tadi dengan istri tetangga, atau tadi saya katakan dalam hadis yang lain, syekhun kabir, ketika dia sudah tua renta masih zina. La haula wala quwata illa billah. Dan ini zaman sekarang, la ilaha illallah. Masalah zina ini, a'udzubillah min dzalik, seakan-akan jadi normalisasi. Bahkan lebih parah orang-orang melihat apa? Orang yang ta'addud dosa besar, poligami dosa besar, zina, oh iya, nggak apa-apa. Terjadi nih, betul ya? Jadi subhanallah. Allahu akbar, na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza dhahara az-zina war-riba fi qaryah faqad ahallu 'adzab Allah. Apabila riba dan perzinahan sudah merajalela di satu daerah, satu tempat, maka mereka sedang mengundang azab Allah Azza wa Jalla datang ke tempat itu. Perzinahan, na'udzubillah. Zaman sekarang luar biasa, la ilaha illallah. Apalagi tadi dikatakan lah ya, Nabi SAW apa? Antuzania halilata jarika. Ketika engkau berzina dengan istri tetanggamu, ini jelas luar biasa. Lebih lagi dosa besar. Karena punya hak tetangga yang harus dia tunaikan, ternyata dia hancurkan, dia coreng hak tetangganya tersebut. Dosanya lebih berlipat lagi, naudzubillah min dzalik. Mana harusnya salah satu yang menjaga, betul ya? Menjaga dirinya ketika di dalam lingkungan itu tetangganya salah satunya, karena punya hak tetangga. Bahkan tetangga itu orang kafir saja masih punya hak, bayangkan. Ini enggak, malah dia hancurkan luar biasa. Itu hatinya kan luar biasa lebih parah, naudzubillah. Seorang tetangga ketika diberikan amanah, maka dia harus menunaikan amanah tersebut, menunjukkan bagaimana besarnya dosa ini. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32. Surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Bayangkan, jangan kalian mendekati, bukan jangan kalian melakukan. Berarti segala perkara yang bisa mengantarkan seseorang dalam perzinahan diharamkan dalam Islam. Khalwat laki-laki perempuan, boleh. Khalwat tahu, berdua-duaan. Laki-laki yang perempuan bukan mahram. Zaman sekarang bukan cuma khalwat di tempat nih, bisa jadi salah satunya apa? Ini nih. Chatting-chattingan, kan cuma berdua tuh, betul ya? Haram, nggak boleh itu. Perhatikan, yang bukan mahramnya ya, saya katakan. Udah sholat malam belum? Ya salam. Apa ini? Ini buaya bilingual nih, subhanallah. Lihat ini banyak ikhwan yang ternyata apa? Na'udzubillah min dzalik.
Buaya bukan buaya darat lagi nih, buaya dua nih, darat dan laut, subhanallah nih. Tapi banyak akhwat yang kena aja, saya bingung, subhanallah ini. Nggak ngerti, subhanallah ini. Bagus Ustaz diingetin sholat malam, nggak usah diingetin sholat malam, mau ngapain? Haula wala quwata illa billah. Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Mendekati aja nggak boleh. Ini namanya sadduz dzari'ah. Dalam Islam ada yang namanya sadduz dzari'ah, preventif. Segala perkara yang bisa mengantarkan seseorang kepada dosa yang luar biasa besar, membinasakan dirinya, diharamkan dalam Islam. Tadi itu. Khalwat laki-laki perempuan yang bukan mahram, pacaran, betul ya? Itu diharamkan dalam Islam, nggak main-main, luar biasa. Tidak lain tidak bukan untuk preventif, jangan sampai dia melakukan perbuatan yang ini nih, perzinahan, naudzubillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? An-nazar sahmun min sihamil iblis masmumah. Pandangan itu salah satu panah-panah iblis yang beracun, kata Nabi. Pandangan, bayangkan. Dan dari pandangan biasanya akan apa? Masuk ke hati. Masuk ke hati akan difikirkan. Fikirkan, berubah jadi amalan. Maka para ulama mengatakan kalau ingin hatinya dan pikirannya benar, jaga pandangan matanya, kata para ulama. Sembarangan, luar biasa. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian, sesungguhnya itu adalah perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk. Perzinahannya itu jelas haram, dosa besar, nggak main-main, membinasakan seseorang. Apalagi kata para ulama dan Rasul menyebutkan dalam hadis ini, berzinanya na'udzubillah kepada istri tetangganya yang harusnya diberikan hak kepada tetangganya itu. Lebih parah. Dosanya jauh lebih apa? Besar. Nah, ini secara singkat mungkin tentang 3 dosa yang na'udzubillah, 3 dosa besar yang semoga Allah Azza wa Jalla berikan perlindungan kepada diri kita untuk melakukan 3 dosa ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya dan antum sekalian. Dengan itu Allah Azza wa Jalla bisa berikan berbagai macam hidayah kepada diri kita semua. Ada pertanyaan di sini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh jamaah DSM selalu dalam keberkahan Allah. Allahumma amin. Ustadz, apakah tradisi apa ini? Nyadran. Apa nyadran? Mendatangi makam sambil membawa makanan dari rumah masing-masing lalu mendoakan yang meninggal serta makan bersama di makam tersebut termasuk kesyirikan. Ini salah satu tradisi. Mendatangi makam sambil membawa makanan dari rumah masing-masing lalu mendoakan yang meninggal serta makan bersama di makam itu. Kalau dia mendatangi makam tersebut dengan niat untuk mendoakan, nah ini nggak syirik jelas. Tapi kalau dia mendatangi makam tersebut dengan niat minta doa atau berdoa kepada yang penghuni kubur tersebut, siapapun penghuni kubur itu, ini nggak boleh, ini syirik. Tapi kalau ini bukan kesyirikan, tapi ini perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kok makan di makam? Saya bingung juga ini sebenarnya. Makan di kuburan berarti ini, betul ya? Ini ada keyakinan tertentu. Kalau ada keyakinan tertentu, hati-hati, bisa termasuk kesyirikan kecil. Man dhanna annahu sababan wa laysa bisababin fa huwa syirkul asghar. Barang siapa yang menyangka itu sebuah sebab, padahal ternyata itu bukan sebab secara syar'i ataupun secara ilmi, maka itu bisa termasuk apa? Kesyirikan. Contoh, ketika seseorang zaman dulu ma'ruf tuh, batu yang bisa nyembuhin orang, betul ya? Masuk. Betul ya? Kita lihat 2 nih. Apakah secara syar'i ada dalilnya masalah tersebut? Contoh syar'i apa? Penyembuhan habbatus sauda, penyembuhan dalam berbekam, penyembuhan dalam minum madu. Itu syar'i itu. Ada dalilnya maksudnya. Atau secara ilmiah. Secara medis. Apakah benar batu tersebut secara ilmiah sudah diteliti ternyata mengandung ini? Nggak ada juga. Kalau 2 ini nggak ada, maka termasuk apa? Kesyirikan ketika meyakini bahwa batu tersebut akan memberikan apa? Kesembuhan, kan gitu. Maka 2 ini nih. Barang siapa yang menyangka itu sebuah sebab, padahal itu bukan sebab secara syar'i ataupun secara ilmiah, maka itu termasuk apa? Syirik kecil. Nah, tadi pada hakikatnya ini kalau saya lihat secara sekilas ya, saya nggak tahu ini apa tadi, nyadran. Kalau saya lihat ini bukan kesyirikan, tapi perbuatan mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Nabi SAW. Maka perbuatan yang tidak ada sunnahnya adalah dalam syariat, atau perbuatan yang perbuatan kebid'ahan, tapi bukan termasuk apa? Kesyirikan.
Tapi kalau ada keyakinan tertentu, hati-hati nih. Nah, saya nggak tahu nih apakah ada keyakinan tertentu atau enggak nih. Kalau ada keyakinan tertentu maka ini tidak dibolehkan, bahkan bisa masuk ke ranah apa? Kesyirikan. Naudzubillah. Ya. Tabur bunga terus. Ada keyakinan tertentu nggak dalam situ? Iya, kalau kebiasaan tersebut masuknya bukan ranah kesyirikan kalau nggak ada keyakinan tertentu, tapi itu masuk ke dalam kebid'ahan. Ya, masuk ke dalam apa? Kebid'ahan. Kalau itu dia menyangka itu bagian dari agama, kan itu bagian dari agama, betul ya? Nanti Ramadan nih, rame kuburan nih, betul ya? Nanti mau Id, rame lagi, subhanallah. Mereka meyakini sebelum Ramadan atau ketika akhir Ramadan harus nyekar misal. Harus kemudian datang ziarah kubur kapanpun dibolehkan. Dan dengan niat dua paling enggak. Mengingat alam akhirat, mengingat kematian bahwa diri kita pasti akan mati, mendoakan. Betul ya? Mendoakan bagi secara umum, Assalamualaikum ahli diyar, atau mendoakan secara khusus orang-orang yang kita cintai. Dan ini kapanpun, betul ya? Ini kapanpun, enggak, ketika dikhususkan yang sifatnya umum, ini harus ada dalil yang khusus. Sama kayak tadi tuh, harus ada dalil yang khusus masalah tersebut. Kalau tidak ada keyakinan tertentu dalam tadi, maka wallah alam bukan kesyirikan tapi sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya dalam Islam atau disebut dengan kebid'ahan. Wallah alam bissawab. Silakan mungkin kalau ada yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Biasanya saya itu banyak dari orang tua ya. Banyak sekali tatoyur ya, kita berdiri depan pintu nggak boleh, inilah tidur tengkurap nggak boleh, buku-buku lah apa gigit tanggal banyak. Nah itu gimana kita menyikapi orang tua yang sedang kita mau ini Pak Mali gini, begini Pak Mali gini, menyikapi orang tua tersebut gimana? Yang pertama. Yang kedua, itu karena kita dari kecil udah di brainwash kali ya, toyur terus tuh. Tiba-tiba kita udah dewasa, udah tahu nih, udah paham bahwa itu kan sebuah kesyirikan. Nah, tidak sengaja begitu ada kejadian terlintas di dalam benak kita. Itu apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa langsung atau Nah, yang pertama jelas kewajiban bagi diri kita untuk mendakwahkan orang-orang yang kita cintai. Dengan lemah lembut, dengan kesabaran, betul ya? Menjelaskan ilmu kepada mereka. Jangan dengan kekerasan, jangan dengan kekasaran. Karena saya katakan tadi, perbuatan, keyakinan, perkataan, apalagi yang bertahun-tahun, subhanallah, itu nggak semudah itu kemudian untuk tiba-tiba berubah. Kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat kepadanya. Maka kepada orang-orang, apalagi kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang di atas kita, contoh tadi orang tua, maka harus lemah lembut. Paling nggak kasih tahu, Bu, setahu saya itu nggak boleh, coba deh. Nih, saya dengar ceramah Ustadz nih, kan dakwah itu juga harus pakai strategi, betul ya? Coba saya dengar ceramah Ustadz, coba kita dengerin bareng-bareng ya. Ya, cari yang 2 menit, 3 menit, jangan cari 1 jam, betul ya? Cari dengerin 1 jam, betul ya? Jangan, betul ya? Maksudnya apa? Bisa jadi kemudian dari mulut kita, lisan kita mungkin enggak, tapi bisa jadi dari apa? Video yang kita tampilkan atau kita bisa jadi. Paling enggak apa? Intinya adalah berusaha untuk menjelaskan kepada orang-orang yang kita cintai tersebut, mendakwahkan kepada mereka bahwa itu keyakinan yang tidak boleh tidak dibenarkan. Jangan tiba-tiba langsung apa? Ngejas. Bu, syirik nih. Ini neraka nih, nggak main-main. Dosa besar nih. Gak bisa begitu, betul ya? Harus sabar, harus lemah lembut. Harus kemudian apa? Punya strategi dan seterusnya. Itu yang pertama. Dan kewajiban kita pada kikatnya sekali pada kikatnya. Kalau kita mau berkali-kali silahkan. Yang kedua, ketika muncul tadi itu, mungkin karena sudah bertahun-tahun, betul ya, ngelihat kupu-kupu, tangan panas, betul ya, macam-macam. Tadi itu Rasul mengatakan apa? Wa ma minna. Tidak ada dari kita kemudian yang tidak syaitan masukkan keyakinan-keyakinan tadi itu. Tapi bedanya apa? Tawakal kepada Allah. Itu hilang dengan tawakal. Yudhibuhu bit tawakkul. Hilang itu semua dengan tawakal kepada Allah. Maka ketika ada keyakinan seperti itu, langsung kemudian apa? Langsung kemudian isti'adah, minta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian istighfar, kemudian yakini ini semua datangnya itu dari Allah Azza wa Jalla, sudah Allah takdirkan, selesai. Karena
Tidak tiba-tiba ketika ada dalam hati langsung terhitung dosa. Oh, berat banget itu, luar biasa. Betul ya? Tapi ketika dalam hati kita ada, apa sikap kita? Apakah kita menerimanya, mengiyakannya, mengaminkannya, atau kemudian apa? Melawannya, menolaknya. Allah a'lam. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 22 ini mengenai syirik. Beda antara musyrik dengan syirik itu ada nggak, Ustaz? Musyrik juga ada musyrik besar, kayak syirik sama musyrik. Syirik itu perbuatannya Pak, musyrik itu orangnya. Syirik itu perbuatannya, musyrik itu orangnya. Musyrik satu, musyrikin atau musyrikun banyak, betul ya? Makanya orang-orang Quraisy disebut musyrikin Quraisy. Kenapa disebut musyrikin Quraisy? Karena mereka menyembah kepada Allah, mereka juga menyembah kepada selain Allah, musyrikin Quraisy. Betul ya? Adapun kafir itu lebih umum sifatnya. Kalau syirik itu khusus masalah melanggar hak Allah dalam ibadah. Adapun kafir lebih umum, seseorang menghinakan Al-Quran, itu kafir, betul ya? Menghinakan Rasulullah SAW, itu kafir. Tapi tidak syirik, tidak musyrik, betul ya? Karena kalau musyrik, tadi itu syirik perbuatannya, musyrik orangnya. Musyrik itu lebih kepada melanggar hak Allah Azza wa Jalla dalam masalah ibadah tadi itu. Makanya disebut musyrikin Quraisy, lebih cocok adalah musyrikin Quraisy karena mereka pada hakikatnya juga percaya kepada Allah. Mereka menyembah, bahkan sebagian mereka menyembah kepada Allah, tapi mereka juga menyembah kepada 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Maka disebut musyrikin Quraisy. Jadi syirik itu perbuatannya, musyrik itu apa? Orangnya, pelakunya. Kufur sama kayak tadi, kufur itu perbuatan, kafir itu orangnya. Kafirun, kafirin itu adalah orangnya. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya itu suka mengkoleksi benda-benda binatang yang di rumahku. Ada yang dari besi, dan 1 bulan yang lalu anak saya datang mengumpulkan semua koleksi-koleksi saya dan mau membuangnya. Terus kemudian foto-foto juga, foto-foto yang pertama yang ada dia turun-turunkan juga dari dinding. Nah, kemudian karena sampai modus barang-barang saya itu karena sayang gitu kan, saya bilang udah ibu mau kasih ke adik saya gitu kan. Terus kata adik saya gini, jangan Bu, itu sama dengan menggunakan berhala. Nah, kemudian pendapat ayahnya, dia bilang, loh kalau berhala itu kan disembah, kalau ini kan untuk hiasan, jadi kenapa harus dijual? Kan? Jadi saya minta pencerahan Pak Ustaz. Terima kasih. Yang pertama, kewajiban seseorang untuk berdakwah, saya katakan tadi apa? Dengan lemah lembut, kesabaran, betul ya? Karena belum tentu semua orang yang kita dakwahkan itu bisa sama ketika menerima kebenaran dengan kita. Ada orang yang ketika diberitahu langsung menerima kebenaran, itu kenikmatan besar. Ada orang yang ketika dikasih tahu kebenaran belum tentu menerima, karena yang namanya hidayah taufik di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka kewajiban bagi kita untuk mendakwahkan manusia dengan sabar, dengan kelemah lembutan dan seterusnya. Bagi anaknya kelihatannya harus lebih sabar, Masya Allah. Tiba-tiba datang ke rumah langsung turunin semua, kasih tahu dulu supaya nggak kaget orang tuanya, betul ya? Subhanallah, supaya nggak kaget. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi tuh tentang masalah mengumpulkan tadi ya. Itu berarti masuknya patung Bu ya, betul ya? Masuknya giok ya. Iya, dalam bentuk seperti itu. Jadi bentuk seperti makhluk bernyawa, betul ya? Nah betul, kata para ulama tidak dibolehkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan bahwa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya malaikat rahmat maksud dalam hadis ini itu tidak memasuki rumah yang dalam rumah tersebut ada anjing ataupun surah. Nah, surah ini kata para ulama ini bisa maknanya macam-macam. Surah salah satu maknanya patung. Patung maksudnya patung makhluk yang bernyawa jelas. Salah satu maknanya adalah gambar makhluk yang bernyawa, entah itu lukisan. Makhluk bernyawa ini maksudnya dua, manusia atau binatang. Kalau tumbuhan nggak masuk di dalamnya. Kemudian salah satu maknanya tadi foto yang dipajang maksudnya.
Foto yang dipajang, atau adapun foto yang ditaruh atau disimpan, insya Allah nggak ada masalah. Salah satu tadi bisa jadi apa? Bisa jadi kemudian bentuk tadi hewan, entah itu dari giok, entah itu dari apapun, itu bisa masuk surah kata para ulama. Itu bisa masuk dalam surah. Nah, dan kita pasti menginginkan malaikat rahmat itu masuk ke rumah kita. Nah, maka yang paling terbaik boleh disimpan aja di gudang, dan lebih baik jangan diberikan ke orang memang, karena ditakutkan ketika memberikan ke orang tersebut memajangnya dari kita, itu kan sama aja pada kayaknya sayang. Maka disimpan aja kemudian di gudang, itu lebih ahsan daripada kemudian diberikan ke orang. Itu mungkin Bu. Barakallahu fikum. Semoga Allah azza wajalla berikan taufik insyaallah kepada ibu dan keluarga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertanya Ustaz, terkait dengan sirikan itu bisa menghapus amal. Kalau yang biasa kan menghapus semua amal, mungkin ada amal kegiatan yang kayak biasa. Nah, yang pertanyaan saya Ustaz, ketika kita coba introspeksi diri, ternyata ada beberapa amal kita memang ada yang terjangkit sedikit. Kita tobat, apakah amal itu kembali lagi pahalanya atau memang sudah gugur? Nah, ulama khilaf tentang masalah itu. Apakah amalan yang tadinya hilang karena kesyirikan, terutama syirik kecil mungkin seterusnya, riya, sum'ah, apakah ketika seorang bertaubat kepada Allah azza wajalla itu balik lagi atau enggak? Sebagian ulama mengatakan enggak balik lagi. Itu sudah hilang. Itu bahayanya di antara kesyirikan. Sebagian ulama lain mengatakan bisa jadi dengan rahmat dan karunia Allah azza wajalla itu balik lagi. Di antara dalilnya Allah azza wajalla berfirman di dalam surat Al-Furqan, illal ladzina dalam surat Al-Furqan surat ke-25 ayat ke-72. Coba lihat. Ayat 70, afwan. Ayat ke-70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh. Lihat, taubat, iman, amal saleh. Ketika taubat, imannya kembali jadi baik. Ketika imannya jadi baik, maka amalannya pun akan menunjukkan amal saleh, amal kebaikan. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh. Apa kata Allah? Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka itulah orang-orang yang keburukannya akan diganti jadi kebaikan oleh Allah. Ada dua tafsiran dalam ayat ini paling tidak. Keburukan akan diganti jadi kebaikan amalannya. Amalan orang taubat, Allah akan ganti itu. Dari amalnya buruk, ketika taubat, amalan jadi amal baik. Sering datang kajian, sering sholat, sering puasa, sering sedekah, sering bantu orang, amalannya. Yang kedua, pendapat kedua, bukan hanya amalannya kata para ulama yang kedua, tapi Allah azza wa jalla dengan keluasan rahmatnya akan memindahkan yang tadinya ini dosa di timbangan, akan Allah pindahkan di timbangan pahala. Ini pendapat kedua nih. Maka sebagian ulama dari dalil ini bahwa bisa saja kata para ulama, Allah azza wa jalla mengembalikan pahala-pahala dari amal saleh kita yang mungkin bisa jadi sempat hilang. Dengan syarat tingkatan taubatnya benar-benar luar biasa. Tingkatan taubatnya benar taubatan apa? Nasuha. Jadi bukan sekedar taubat selesai itu nggak pernah kemudian menjadikan dirinya orang saleh, enggak. Ala kulli hal kata para ulama, terlepas dari khilaf ulama dua pendapat tadi. Ketika orang bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka insyaallah taala kalau taubatnya ini bagus, keislamannya baik, maka ini insyaallah taala akan memberatkan timbangan amal kebaikannya. Dan bisa jadi dengan taubatnya ini, dengan pahala taubatnya ini, itu bisa menggantikan dari pahala amal saleh yang hilang tadi. Nah, maka tidak ada kata negatif dalam taubat. Betul ya? Tidak ada kata negatif dalam taubat, tidak ada kemudian kerugian dalam taubat kepada Allah. Apalagi taubatnya nasuha, setelah itu taubatnya bagus, keislamannya bagus. Dengan rahmatnya Allah azza wa jalla bisa jadi Allah berikan apa? Dari taubatnya ini itu bisa mengganti pahala yang bisa jadi mungkin hilang gak balik lagi. Contoh dari kisah yang seorang wanita yang berzina datang ke Nabi SAW untuk dirajam, betul ya? Setelah dirajam, singkat cerita, darahnya muncrat ke Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mencela wanita ini, wanita pezina, wanita pendosa. Rasul mengatakan, la tasubbuha ya Khalid.
Jangan kau cela wanita ini. Laqad tabat taubatan law qusimat ila 70 min ahli al-Madinati lawasi'athum. Sungguh wanita ini telah bertaubat dengan satu taubat, kalau dibagikan kepada 70 orang di Madinah akan mencukupinya. Luar biasa. Berarti tingkatan taubat wanita ini sangat luar biasa. 70 orang di Madinah yang kerjaannya sholat berjamaah di Masjid Nabawi, betul ya? Yang kerjaannya beribadah di tanah haram. 70 orang di Madinah akan mencukupinya. Itu menunjukkan berarti tingkatan taubat wanita ini sangat melesat luar biasa. Maka yang paling terpenting adalah bagaimana taubat seseorang ketika dia taubat. Taubatnya bagus atau tidak, keislamannya bagus atau tidak setelah itu. Dan Allah Azza wa Jalla nggak mungkin zalim kepada hambanya. Allah a'lam. Barakallahu fikum. Lagi? Ya, silakan. Kasih itunya mungkin mic-nya ke belakang. Terakhir mungkin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau misalnya melakukan syirik besar harus syahadat lagi. Ya. Apakah kemudian harus bersyahadat lagi? Ulama khilaf tentang masalah ini, tapi yang rajih wallahu alam tidak. Allah alam yang rajih adalah tidak, walaupun sebagian ulama menyebutkan ketika dia bersyahadat lagi dan seterusnya, tapi yang paling terpenting adalah at-taubah yajubbu ma qablaha. Taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang kemarin. At-taib kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosanya dengan taubatan nasuha, maka insyaallah taala dengan taubatnya tersebut seakan-akan dia tidak melakukan dosa itu. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa dia diahsankan, yang lebih terbaik adalah ketika dia mengucapkan mengulang dari syahadatnya. Kalau benar-benar syirik besar jelas ya, bukan syirik kecil. Wallahu alam, ini mungkin lebih aman. Tapi yang paling terpenting bukan hanya mengucapkan syahadat, tapi yang paling penting adalah taubatan nasuha, menjalankan syurut taubah, menyesal, meninggalkan, berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan seterusnya. Nah, itu yang paling terpenting. Tapi kalau dia ingin mengucapkan syahadat lagi silahkan, tapi yang paling terpenting adalah bertaubat dengan taubatan nasuha, menjalankan syarat-syarat taubat tersebut dan istiqamah setelah itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Barakallahu fikum. Ada PR ya, jangan lupa ya, doa apa? Doa agar terhindar dari kesyirikan. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim, sampai nantinya Allah wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.